Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menanyakan pada hal yang lebih inti lagi dari sejarah ini, apa yang saudara ketahui tentang pendiri pertama Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan sekilas tentang profil beliau? Boleh dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pas awal dari sejarah Bata-Bata itu, pertama Bata-Bata itu hanyalah sebuah diistilahkan sebagai hutan belantara, di mana di situ memang tidak ada kehidupan sama sekali, hanya pohon-pohon rimbun yang banyak. Kemudian, ada kiai dari Banyuanyar, putra Kiai Abdul Hamid Banyuanyar, dan Kiai Abdul Hamid itu putranya dari Kiai Haji Isbat Banyuanyar yang juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Kiai Haji Abdul Hamid Banyuanyar itu mempunyai putra yang bernama Raden Kiai Haji Abdul Majid. Di situ Raden Kiai Haji Abdul Majid ini adalah mempunyai kepribadian yang senang berriyadhah, bersemedi. Jadi beliau setiap malam bersemedi di Bata-Bata, di kawasan Bata-Bata tadi. Setelah jelang berapa malam beliau bermimpi ada air yang sangat jernih mengalir dari tempat itu. Ada sungai dan airnya, sumber mata air mengalir sangat jernih di situ. Nah, kemudian dari disitulah ditafsirkan bahwa tempat ini bagus untuk dijadikan pesantren. Jadi dari awal Raden Kiai Haji Abdul Majid ini terbangunlah pesantren di sana yang sampai sekarang dinamakan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kalau untuk tahun, mungkin sekitar tahun 1943 itu Masehi, dan untuk Hijriah sekitar tahun 1957. Nah, dari situ akhirnya berkembang banyak masyarakat yang ingin menimba ilmu di situ, dan akhirnya jadilah Bata-Bata yang sekarang ini. Kira-kira berapa lama Kiai Haji Abdul Majid menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata? Beliau Raden Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Isbat yang berasal dari Banyuanyar ini, beliau memimpin Bata-Bata sekitar 14 tahunan, yaitu terhitung mulai 1943 Masehi sampai 1957 Masehi. Jadi sebelum 2 tahun sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, beliau memang sudah memimpin menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, dan di kawasan tersebut juga pernah menjadi pusat peperangan antara rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda, seperti itu. Dan waktu beliau wafat itu santri sudah mencapai sekitar 700 santri. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Majid, siapa yang menggantikan beliau untuk menjadi pemimpin di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata pada waktu itu? Nah, setelah Raden Kiai Haji Abdul Majid ini meninggal, wafat pada tanggal 6 Syawal 1364 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya sekitar 1957. Perlu diketahui sebelumnya juga Raden Kiai Haji Abdul Majid ini, dia adalah merupakan Raden Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat.
Beliau juga mempunyai seorang anak yang diberi nama beliau Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir. Nah, jadi ada perbedaan nanti antara Raden Kiai Haji Abdul Hamid bin Raden Kiai Haji Abdul Muhammad Raden Kiai Haji Isbat, itu merupakan dari Banyuanyar. Nah, kemudian anak dari Raden Kiai Haji Abdul Majid ini dikasih nama Abdul Hamid juga, tapi Abdul Hamid Bakir, yang dimana Abdul Hamidnya itu diambil dari seorang ayah dari Kiai Haji Abdul Majid ini, dan Bakirnya ini diambil dari mbah beliau, yaitu Raden Kiai Haji Muhammad Isbat. Nah, disitulah beliau ini, putra beliau yang bernama Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir ini, yang ditugaskan untuk mengganti kekosongan yang ada di Bata-Bata. Karena setelah itu Bata-Bata mengalami kekosongan, setelah meninggalnya beliau mengalami kekosongan yang cukup lama, sampai terbengkalai lah, rumput-rumput sudah mulai tumbuh lagi, sudah mulai kotor lah istilahnya, sudah mulai lusuh seperti tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan. Maka yang saat itu Raden Kiai Abdul Majid ini, Abdul Hamid Bakir ini juga sebagian pengasuh di Pondok Pesantren Banyuanyar. Beliau ini bolak-balik untuk mengisi kekosongan tersebut. Walaupun sebenarnya Raden Kiai Haji Abdul Majid ini mempunyai seorang putra, tapi beliau masih muda yang juga masih menimba ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, yaitu bernama Raden Kiai Abdul Qadir. Nah, beliau juga punya menantu juga sebenarnya, tapi tidak bisa. Walaupun berakhirnya nanti menantunya ini yang bernama Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayadi, ini ayah dari pengasuh keempat Raden Kiai Haji Abdul Hamid bin Ahmad Mahfud Zayadi. Seperti itu. Nah, beliau ini, Raden Kiai Haji Mahfud Zayadi ini, sudah beliau menetap di salah satu pesantren di Banyuwangi, yaitu nama pondok pesantrennya yaitu Pesantren Nurul Abror, yang beralamatkan di Alas Bulu, Pong Surejo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, maka jalan satu-satunya adalah untuk mengisi kekosongan tersebut, hadir putra beliau yang bernama Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir mengisi kekosongan sementara yang ada di Bata-Bata, agar pesantren ini tidak terbengkalai. Nah, berselang 2 tahun dari kekosongan tersebut, ya, setelah 2 tahun kekosongan tidak ada tidak ada yang memimpin, tidak ada pengasuhnya. Nah, kemudian nanti pada tahun 1959 Masehi baru putra beliau Raden Kiai Haji Abdul Majid ini yang bernama Raden Kiai Haji Abdul Qadir, beliau pulang dari tempat belajarnya di Mekah Al-Mukarramah untuk menggantikan kepengasuhan Raden Kiai Haji Abdul Majid, yang tidak lain adalah bapaknya sendiri, abah dari beliau. Nah, jadi hitungan Raden Kiai Haji Abdul Qadir ini yang merupakan pengasuh kedua, putra dari Raden Kiai Haji Abdul Majid, beliau setelah pulang dari Mekah, dia tidak memimpin, tidak berlangsung lama, hitungannya hanya beberapa bulan saja, karena pada tanggal 15 Agustus beliau wafat tahun 1959. Jadi belum ada setahun beliau menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Bata-Bata, yang kemudian setelah itu mengalami kekosongan untuk yang kedua kalinya. Nah, dan hal ini juga setelah beliau wafat pada tanggal 15 Agustus tadi, Bata-Bata juga mengalami kekosongan pengasuh untuk yang kedua kalinya. Berarti pengasuh ketiga belum ada. Karismatik, sosok yang memadukan nilai-nilai pesantren dengan modernitas tanpa
mengabaikan tradisi. Majid, yaitu Raden Kyai Haji Ahmad Mahfud Bagaimana Bata-Bata ini sebelum itu putra tidak putri mengalami kita kekosongan ini setelah Raden Kyai Haji Ahmad bisa Mahfud wafat. lebih Beliau meningkat Bata-Bata mengalami kekosongan untuk yang kedua kalinya. Bagaimana awal mula perkembangan pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata sehingga berkembang sangat pesat, dikenal banyak masyarakat dan bahkan menjadi salah satu pondok terbesar di Madura. Nah, kemudian setelah Bata-Bata mengalami kekosongan yang kedua kalinya setelah wafatnya Raden Kyai Haji Abdul Qadir. Nah, kemudian tadi menantu dari pengasuh pertama yang juga pendiri Bata-Bata, Raden Kyai Haji Ahmad Abdul Majid, yaitu Raden Kyai Haji Ahmad Mahfud Zayadi, yang sudah sekitar 12 tahun berdomisili di Banyuwangi di pondok pesantren Nurul Abrar tersebut. Nah, dimintai ketersediaannya oleh pihak pesantren untuk pulang ke Bata-Bata untuk menjadi pengasuh. Nah, dan disitulah beliau mengiyakan. Nah, kemudian disitulah banyak perkembangan yang dialami oleh Bata-Bata, yang diantaranya mungkin kalau sebelumnya pengasuh sebelumnya dari Raden Kyai Haji Abdul Majid, Raden Kyai Haji Abdul Qadir hanya mempelajari fokus pada Kutubuddin ini ya. Nah, setelah kepemimpinan Raden Kyai Haji Ahmad Mahfud Zayadi ini, beliau membangunkan pendidikan formal seperti madrasah diniyah, MI, kemudian madrasah sanawiyah, MTS, dan mungkin dari situlah mungkin timbul madrasah aliyah, dan sampai sekarang ada SMK kejuruan, ada kampus. Nah, berawal dari inisiatif dari Raden Kyai Haji Ahmad Mahfud Zayadi ini, beliau mendirikan pendidikan formal seperti itu, yang tidak hanya mempelajari tentang kitab saja, mungkin bisa mempelajari tentang pelajaran umum, dan akhirnya sampai sekarang semua sudah ada di Bata-Bata, insya Allah. Nah, hingga beliau ini wafat pada tahun 1986 Masehi. Jadi beliau terhitung mengasuh pondok pesantren Bata-Bata itu selama dari 1959 sampai 1986, dan beliau wafat itu tepat pada hari Rabu tanggal 12 Ramadan 1407 Hijriah. Nah, dan dari ini biasanya karena liburan santri itu biasanya tanggal 15 bulan sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Nah, tanggal 15 bulan Sya'ban biasanya liburan santri Bata-Bata kalau sekarang, dan kembali nanti pada tanggal 15 bulan Syawal. Dan itu bagi santri yang ingin mengikuti kegiatan pondok Ramadan di Bata-Bata, itu biasanya pulang setelah haul Raden Kyai Haji Ahmad Mahfud Zayadi ini. Itulah sejarah dari perkembangan pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata, yang mana tadinya pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata hanyalah pondok biasa, hingga sekarang pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata menjadi salah satu pondok terbesar di Madura. Jadi itulah dari sejarah-sejarah yang ada di Madura. Kepada narasumber, terima kasih atas segala waktunya dan sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smash this beat.